Hasil pembacaan Human Design hanyalah merupakan sebuah informasi dasar yang menggambarkan cetak biru kita sebagai seorang manusia. Pengkondisian atau conditioning dari lingkungan sekitar, orang tua, guru, pertemanan dan lain sebagainya bisa jadi memengaruhi hasil pembacaan Human Design Anda. Selain lingkungan, banyak faktor lain juga yang turut mempengaruhi Human Design Anda, terutama dari sisi tanggal dan jam kelahiran Anda. Saran saya sebaiknya Anda mengkalibrasi waktu kelahiran Anda. Apabila Anda tidak mengetahui waktu kelahiran Anda, caranya adalah dengan menanyakan kepada saudara Anda. Waktu lahir Anda lebih mendekati ke waktu sholat apa? Misalkan, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, atau tahajud. Dari situ kita minimal bisa mendekati waktu kelahiran dan hasil pembacaan akan semakin akurat. Hasil pembacaan Human Design ini hanya memberikan informasi mendasar dengan beragam interkoneksi antar satu dengan lainnya. Gunakan informasi di dalam buku ini sebagai tools, sebagai alat untuk memahami mekanisme diri Anda bekerja, sebagai suatu kesatuan antara ruh, jiwa, dan tubuh. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rauruhu, and the history of the Human Design System. Rauruhu adalah pendiri dan pembawa pesan sistem desain manusia, Human Design. Terlahir dengan nama Alan Roberta Krakauer di Montreal, Kanada pada tanggal 9 April 1948. Dan dia menghabiskan tahun-tahun awal kehidupannya di sana. Setelah meraih gelar Bachelor of Arts, BA, perjalanan karirnya membawanya ke dunia bisnis sebagai eksekutif periklanan, penerbit majalah, dan produser media. Seni adalah sesuatu yang penting bagi Ra dan dia mengekspresikan dirinya sebagai komposer dan pelakon seni sepanjang hidupnya. Pada tahun 1983, ia meninggalkan Kanada untuk bepergian, dan dia akhirnya menemukan jalan ke Pulau Ibiza di Spanyol, di mana ia menghabiskan waktu selama bertahun-tahun bekerja sebagai guru sekolah di sana. Pada Januari 1987, dia mengalami pengalaman mistik yang tidak biasa diikuti dengan pertemuan dengan sesuatu yang dia sebut sebagai The Voice alias sang suara. Sebuah kecerdasan yang jauh lebih unggul dari apapun yang pernah dia temui sebelumnya. Pertemuan ini berlangsung selama 8 hari 8 malam di mana dia menerima transmisi serta download informasi yang kemudian sekarang dikenal sebagai sistem desain manusia atau Human Design pada tahun 1989. Setelah pertemuannya dengan sang suara, Rauruhu menulis Rafa I Ching yang menjadi fondasi dasar dari ilmu Human Design dan kunci untuk membuka kode genetika kita. Sebagai teks klasik Tiongkok tertua, I Ching atau Kitab Perubahan adalah alat ramalan kuno yang telah digunakan selama lebih dari 3.000 tahun. Ra mendedikasikan 25 tahun berikutnya dalam hidupnya untuk pengembangan dan pengajaran sistem Human Design di seluruh dunia. Bersama keluarganya, ia tinggal di Amerika Serikat, Jerman, dan sebagian besar waktunya di Ibiza, Spanyol, di mana ia meninggal pada Maret 2011. Tentang Human Design. Selama berabad-abad, para psikolog mencoba mengungkap misteri terbesar dalam diri setiap manusia. Setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sifat, bakat, dan potensi masing-masing. Setiap manusia juga diciptakan dengan membawa tema serta misi hidup yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya setiap manusia sudah memiliki cetak biru atau blueprint diri sejati mereka serta jalan hidupnya masing-masing. Human Design adalah sebuah sintesis dari ilmu esoterik kuno dan sains modern dan menjadi suatu pengetahuan diri yang baru, yang secara fundamental sangat berbeda dengan sistem-sistem yang sudah ada saat ini. Human Design adalah sebuah sistem logis yang menggabungkan ilmu-ilmu yaitu antara lain I Ching dari budaya Tiongkok, astrologi, Tree of Life atau Kabbalah dari budaya Ibrani, Cakra Brahmana dari filosofi ajaran Hindu, dan ilmu fisika kuantum modern. Kesemua ilmu tersebut berdasarkan logika dan data empiris dan saintifik, dan hasil dari memahami Human Design akan membantu Anda untuk menemukan diri sejati Anda
dan memahami tentang mekanika tubuh dan jiwa manusia termasuk perilaku, interaksi dan evolusi Anda sebagai seorang manusia. Ilmu Human Design juga seringkali disebut sebagai buku manual manusia. I Ching. Ada 64 heksagram I Ching yang mewakili energi yin yang pada diri manusia, yang mana itu mewakili perubahan dalam perilaku, pola pikir, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Astrologi, lingkaran terdalam dari lingkaran mandala, dalam bagian Human Design menunjukkan ke-12 sifat zodiak yang ada dalam diri seorang manusia. Dan ini dikombinasikan dengan posisi planet yang selalu bergerak aktif, dan memberikan kita energi dan jalan cerita pada kehidupan. Kabbalah atau Tree of Life. Ini adalah channel atau jalur potensi dalam seorang manusia yang menghubungkan pusat energi aktif yang mewakili suatu siklus energetik tertentu, yang akan memberikan tema serta jalan cerita tertentu dalam kehidupan seorang manusia, dan juga interaksi kita dengan orang lain. Cakra 9 pusat energi merupakan evolusi dari 7 cakra yang ada sebelumnya. Pusat energi yang berwarna aktif atau menyala menunjukkan sumber energi yang konsisten yang berasal dari dalam diri kita. Dan yang berwarna putih tidak aktif atau tidak menyala menunjukkan area di mana kita menyerap energi dari luar diri kita. Human Design dan neutrinos basis cetak biru manusia. Human Design mengungkapkan ego dan diri sejati Anda secara menyeluruh. Human Design akan menunjukkan kepada Anda sebuah peta diri Anda sendiri, dan melengkapi Anda dengan perlengkapan penting untuk membuat keputusan-keputusan tepat. Menjadi diri Anda yang sejati sekaligus menghilangkan hambatan-hambatan dalam hidup Anda. Human Design System mengenali neutrino sebagai pembawa karakter yang mencetak jejak-jejak karakter manusia dalam DNA. Neutrinos tercipta sebagai hasil dari beberapa jenis peluruhan radioaktif tertentu, atau sebagai karena reaksi nuklir seperti yang terjadi di matahari atau ledakan bintang pada reaktor nuklir, atau ketika sinar kosmik membentur sekelompok atom. Neutrinos atau neutrino ini bermassa sangat kecil, tidak bermuatan listrik, bergerak mendekati bahkan melebihi kecepatan cahaya, dan bisa menembus materi. Jumlahnya sangat berlimpah di alam semesta. Sebagai pembawa karakter, neutrino ini meninggalkan jejak di DNA manusia sejak 88 hari sebelum lahir, yang menjadi karakter energi unconscious, dan setelah lahir menjadi karakter energi conscious. Kode ilahiyah dalam Human Design Anda. Hubungan antara Human Design dan 64 kodon dalam DNA manusia, ke-64 heksagram I Ching yang terdapat dalam bagian Human Design Anda, merupakan kode binari matematika yang menyusun kode DNA manusia secara genetik. Energi dari planet yang terbawa oleh partikel neutrinos akan mencetak jejak karakter perilaku manusia, dan ini akan tertanam di dalam DNA si manusia tersebut secara unconscious alias bawah sadar. Bagan atau chart Human Design. Bagan atau chart Human Design Anda disebut sebagai body graph. Bagan tersebut dihitung berdasarkan tanggal lahir, jam lahir, dan kota kelahiran Anda agar bisa ditentukan rancangan genetik Anda. Bagan ini amat membantu untuk memahami cetak biru kita sebagai seorang manusia. Setiap manusia memiliki 26 aktivasi neutrinos ini. Masing-masing 13 aktivasi unconscious yang kita sebut design dan 13 aktivasi conscious yang kita sebut sebagai personality. Dari informasi ini kita mengetahui energi apa yang dimiliki manusia, yang memunculkan karakter sadar dan karakter tidak sadar, yang menjadi diri sejati dari manusia tersebut. 9 titik pusat energi manusia. Dalam Human Design Chart, ada 9 energy center. Head, Aja, Throat, G atau Identity Center, Heart atau Will Center, Emotional atau Solar Plexus, Sacral, Spleen, dan Root Center. Tiap-tiap center memiliki peran, fungsi dan kaitannya dengan organ tubuh dan kelenjar. Dalam setiap energi center terdapat angka-angka kode yang disebut dengan gate energy. Angka-angka ini mewakili energi yang dimiliki dan terekspresikan melalui tindakan dan kata-kata. Ada 64 gate dalam chart Human Design
dan hanya ada 26 aktivasi pada setiap manusia. 26 aktivasi gate tersebut terbagi menjadi 13 aktivasi unconscious dan 13 aktivasi conscious. Lalu ada yang dinamakan dengan line. Line ini ada 6, setiap gate ada aktivasi antara 1 sampai 6 line dan itu masuk pada detail sifat energinya. Belum lagi ada color, tone, dan BS. Jadi, ini menunjukkan keunikan tiap manusia. Bayangkan ada kombinasi dari 5 tipe, 5 definition, 12 profil, 9 energy center, 64 gate, 36 channel dan 6 line, color, tone, dan base dalam diri satu orang manusia. Pada saat kita menjalani hidup yang sesuai dengan rancangan diri kita, maka kita akan menjalani kehidupan dengan lebih nyaman, dan kita menerima diri kita seutuhnya, alih-alih mencoba menjalani bukan diri sejati kita. Dengan begitu, kita pun mampu menjalani tujuan hidup kita di dunia ini dengan lebih alami dan menyenangkan. Ada 64 gate atau gerbang energi dalam sistem human design. Gerbang tersebut mewakili tema energetik tertentu yang memberi Anda wawasan lebih jauh tentang kepribadian Anda. Apa yang mendorong Anda? Tujuan hidup Anda? Tema hubungan Anda? Apa yang membuat Anda kreatif? Dan bahkan bagaimana intuisi Anda bekerja dan bagaimana Anda terhubung ke Sang Sumber, Tuhan, Yang Maha Esa. Posisi planet pada saat Anda lahir akan menentukan gerbang mana yang aktif dalam bagian human design Anda. Gerbang Anda yang aktif menyala artinya Anda memiliki energi yang konsisten dalam diri Anda. Gerbang yang terbuka, tidak aktif atau undefined, akan mengalami distorsi energi melalui berbagai cara bergantung pada dan dengan siapa Anda bersama dan di mana Anda berada. Kunci keajaiban hidup seperti semua energi dalam bagian human design, ada ekspresi tinggi dan rendah dari setiap gerbang. Selalu ada polaritas di dalamnya. Saat Anda melihat gerbang energi di bagian human design Anda, tanyakan pada diri Anda bagaimana energi itu dapat memengaruhi hidup Anda. Kita dirancang untuk menjalani hidup yang menyenangkan, saling terhubung, kreatif, berlimpah, dan kuat. Ketika Anda menjalani hidup sesuai dengan ekspresi energi tertinggi, sesuai di bagian human design Anda, maka keajaiban dalam kehidupan akan terbuka secara alami untuk Anda. Ingatlah bahwa kunci untuk meraih kemungkinan tertinggi bagi hidup Anda tidak hanya sekadar menjadi sadar diri terhadap rancangan human design Anda, akan tetapi Anda juga harus menjalankan strategi human design Anda. Kami akan melanjutkan pada chapter berikutnya yang jauh akan lebih menarik yang akan memberikan Anda sebuah wawasan baru mengenai human design. Nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Jessica. Baik, terima kasih Kevin. Halo semua. Kembali bersama saya Jessica yang akan membawa Anda jauh ke dalam tentang human design. Restorasi kehidupan. Tahukah Anda bahwa Anda sudah punya segalanya di dalam diri sejati Anda? Sukses sejati didapat dengan kembali ke diri dan merestorasi kehidupan yang sesuai dengan cetak biru Anda sesungguhnya. Kita sering sekali diberikan pengkondisian lingkungan, mulai dari hidup itu harus kerja keras. Sukses itu kalau begini begitu. Bahagia itu kalau begini begitu. Hidup itu harusnya begini begitu kalau mau sukses lakukan. Begini begitu, dan lain-lain. Pengkondisian lingkungan ini kita terima dengan melihat, mendengar dan merasa dalam kehidupan sehari-hari semenjak kita kecil hingga saat ini. Kita selalu dibombardir oleh informasi melalui society, adat budaya, masyarakat, keluarga, duma agama, sekolah, dan lingkungan di sekitar kita tentang arti kesuksesan. Karena kita dibombardir terus setiap hari dengan informasi itu, akhirnya kita menerimanya bahwa pengkondisian lingkungan itu adalah kita.
padahal itu sesungguhnya bukan diri sejati kita. Sandiwara kehidupan. Sandiwara kehidupan. Jika hidup kita dibaratkan layaknya sebuah drama teater, maka satu tipe human design Anda adalah peran yang Anda mainkan dalam drama teater tersebut. Dua, profil kepribadian atau karakter yang Anda bawa ke dalam peran Anda. 3, inkarnation cross, alur cerita yang dimainkan oleh karakter dalam perannya, tujuan hidup Anda. Dan 4, energy gates, tema energi tertentu yang memberi Anda wawasan lebih jauh tentang kepribadian Anda.